Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dari Gereja Masihi Advent Sidang Jemaat Jesudipuro yang ada di kota Surakarta ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya kepada kita di sepanjang malam, sehingga kita dapat mengikuti renungan pagi di pagi hari ini, dan kami akan membawakannya dengan judul Mendengar Suaranya. Tetapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, kami patut bersyukur dan berterima kasih karena kasih dan penyertaan Tuhan kepada kami di sepanjang malam sampai tiba di pagi hari ini. Bapa, terima kasih Bapa atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa atas napas hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami, sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan suatu sukacita untuk selalu bersyukur dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Kiranya kasih Tuhan memberkati di sepanjang hari kerja kami. Dan di pagi hari ini Bapak, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang besar itu Bapak, supaya itu menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu Bapak. Jamah hati dan pikiran kami untuk selalu tertuju kepada-Mu Tuhan. Mohon ampun segala dosa pelanggaran kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, judul renungannya adalah Mendengar Suaranya. Ayat intinya saya ambil dari Yakobus 1 ayat 25 yang dikatakan apa? Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita tahu letusan gunung berapi Gunung Krakatau tahun 1883 di Indonesia menciptakan ledakan paling keras dalam sejarah. Itu terdengar 3.000 mil jauhnya. Pernahkah kita mencoba menarik perhatian seseorang di tengah keramaian? Seringkali saat menunggu seseorang di terminal udara atau airport, saya akan melihat penumpang yang lelah berjalan ke ruang tunggu. Tanda melambai tidak selalu menarik perhatian orang. Terkadang sekelompok orang akan berteriak dan bersorak ketika seseorang memasuki ruangan. Saya sesekali bersiul atau meneriakkan nama teman di atas hiruk pikuknya suasana agar terdengar. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, Salomo mempersonifikasikan kebijaksanaan dalam perikop Alkitab saat ini sebagai seorang wanita yang memanggil orang-orang sibuk yang bergegas melalui tempat-tempat umum. Dia meninggikan suaranya tidak hanya untuk didengar oleh mereka, tetapi juga untuk mengungkapkan pesan yang mendesak. Itu mengingatkan saya pada pesan Tuhan melalui Nabi Yesaya. Ketika aku memanggil, kamu tidak menjawab. Ketika aku berbicara, kamu tidak mendengar, tetapi melakukan yang jahat di depan mataku. Yesaya 65 ayat 12. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin pada saat ini Tuhan telah memanggil kita. Mungkin pada saat ini Yesus Kristus telah memanggil kita untuk ikut dengannya. Tetapi karena kesibukan kita atau karena keadaan kita atau pekerjaan kita, sehingga kita mengabaikannya. Kita tahu begitu besar sebenarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita tahu begitu besar kasih Tuhan kepada umat-umat pada saat zaman Nuh. Tuhan suruh Nuh untuk berkhutbah, untuk memberitahukan kepada mereka akan terjadinya air bah, tetapi mereka tidak mendengar, tidak melihat akan perkataan Nuh. Dan pada saat kejadian air bah itu ada, mereka berteriak tetapi tidak bisa lagi diselamatkan. Agar kita tidak mengalami hal-hal seperti ini, kita harus belajar mendengar apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Kita harus belajar mendengar suaranya. Sama seperti orang Israel di zaman Yesaya yang menganggap semuanya baik-baik saja. Demikian juga orang-orang di zaman Salomo yang tergesa-gesa menjalani hidup tanpa menyadari betapa mereka telah mencemooh hikmat Allah dan berpaling dari nasihat saleh. Mereka selalu sibuk dengan pekerjaan mereka. Saya tidak punya waktu untuk berhenti dan mendengarkan Anda. Tolong menyingkir, aku sedang terburu-buru. Ketika umat Tuhan menolak untuk mendengar firman-Nya, orang Babilonia datang dan menghancurkan kota mereka. Banyak nyawa hilang karena mereka terlalu keras kepala untuk mendengarkan hikmat Tuhan yang berseru kepada mereka. Mereka membenci tangannya yang terulur. Malapetaka datang kepada orang-orang yang bersikeras bahwa semuanya baik-baik saja. Mungkin itu terjadi zaman kita. Tuhan masih berusaha untuk mendapatkan perhatian kita.
Tuhan telah memperingatkan kita melalui tanda-tanda di dunia alam dan politik bahwa peristiwa-peristiwa akhir zaman di bumi kita sekarang sedang berlangsung, kecuali kita belajar untuk berhenti setiap hari dan mendengarkan suara lembut Roh Kudus yang berbicara kepada kita melalui kitab suci dan membantu kita untuk membedakan konflik kosmik yang terjadi di sekitar kita. Kita juga akan terburu-buru untuk melewati kebijaksanaan dan mengabaikan suaranya. Belajarlah kita untuk mendengar suara Tuhan yang memanggil kita untuk selalu bersedia menunggu kedatangannya yang kedua kali. Kalau kita melihat keadaan di sekeliling kita, akhir zaman itu sudah semakin dekat. Dan mungkin akhir zaman itu sudah ada di depan mata kita. Tetapi melalui kuasa Roh Kudus dan jamaah Roh Kudus ke dalam hati kita, agar kita untuk bisa mendengar panggilan Tuhan untuk kita, kita harus mengarahkan telinga kita untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, semoga telingaku disetel untuk mendengar suaramu. Saya berdoa agar langkah saya tidak terburu-buru, sehingga saya akan berlari melewati uluran tanganmu. Sebagaimana di ayat terakhir dikatakan di dalam Amsal 1:20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Marilah kita belajar berusaha untuk mendengar panggilan Tuhan. Marilah kita mendengar suaranya agar kita terluput dari malapetaka yang mungkin akan terjadi. Kapanpun itu terjadi kita tidak tahu, tetapi Tuhan selalu menganjurkan kita untuk selalu bersiap sedia. Dan kiranya kasih Tuhan memberkati kita di sepanjang hari ini, memberkati saudara-saudara dan saya, dan itu menjadi satu kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya kasih Tuhan memberkati kita. Amin.